Beberapa citra satelit baru-baru ini menangkap aktivitas tak biasa di Iran. Di sebuah pangkalan dekat Isfahan, terlihat peluncur rudal, radar besar, dan uji tembak yang tidak biasa. Banyak analis menduga ini bukan sistem pertahanan biasa, melainkan S-400 buatan Rusia. Jika benar, satu pertanyaan besar muncul. Mengapa Iran yang sudah punya sistem pertahanan sendiri kini menguji teknologi paling sensitif dari Moskow? Dan apa dampaknya bagi kawasan Timur Tengah? Uji coba ini terjadi pada 26 Juli 2025. Sumber OSINT mendeteksi peluncuran rudal permukaan ke udara, lengkap dengan konfigurasi radar dan peluncur yang mirip S-400. Rudal jarak jauh dengan jangkauan hampir 400 km diduga ikut diuji. Teheran dan Moskow belum memberi konfirmasi resmi, namun analis melihat ini bukan sekadar pinjam teknologi. Ada kemungkinan kru gabungan Iran-Rusia terlibat. Ini tampak seperti latihan operasional terbatas dalam konteks penguatan pertahanan strategis. Iran sebenarnya sudah mengembangkan sistem sendiri, Bavar 373. Selama bertahun-tahun, mereka menyebutnya setara atau bahkan lebih unggul dibanding S-400. Tapi fakta bahwa S-400 diuji menimbulkan tanda tanya. Apakah Iran mulai meragukan kemampuan teknologi lokalnya? Sebagian pengamat tidak melihatnya sebagai pengganti, melainkan pelengkap. Iran menghadapi ancaman udara presisi dari Israel dan Amerika Serikat. Untuk itu, mereka butuh pertahanan berlapis. S-400 bisa menutup celah yang belum sepenuhnya terjawab oleh Bavar. Untuk memahami kenapa S-400 dianggap signifikan, lihat kemampuannya. Sistem ini bisa melacak hingga 80 target sekaligus, mulai dari pesawat tempur, drone, hingga rudal balistik. Rudal-rudalnya menjangkau ketinggian lebih dari 30 km. Itu membuatnya sulit ditembus. Dalam konflik seperti di Suriah, kemampuan ini terbukti menunda atau menolak pesawat lawan mendekat. Jadi, bukan kebetulan. Kehadirannya di Iran membuat lawan harus menghitung ulang strategi udara mereka. Langkah ini punya makna politik. Iran mengirim sinyal, langitnya kini jauh lebih sulit ditembus. Bagi Israel, serangan terhadap fasilitas nuklir Iran tidak lagi sesederhana dulu. Bagi Washington, ini menegaskan hubungan Teheran dengan Moskow semakin erat. Masuknya S-400 ke Iran bisa memicu perlombaan senjata baru. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang bergantung pada Patriot dan Thiaad mungkin akan mempercepat modernisasi udara mereka. Israel dengan Iron Dome, David Sling, dan Arrow harus menyesuaikan skenario serangan. Turki yang dulu dikritik NATO atas pembelian S-400 kini melihat Iran sebagai pelaku serupa. Negara-negara Teluk lain, Kuwait, Qatar, juga ikut waspada. Mereka dekat secara geografis. Kehadiran sistem ini bisa mengubah perhitungan keamanan di Teluk Persia. Bagi Rusia, ini lebih dari jual beli senjata. Uji coba S-400 adalah bagian strategi memperluas pengaruh di Timur Tengah, terutama setelah tekanan global dari perang Ukraina. Iran menjadi pintu masuk penting dan sekaligus alat untuk menantang dominasi militer Amerika di Teluk. Rusia memahami setiap sistem S-400 yang aktif di negara mitra memperluas jangkauan diplomasi dan intelijen mereka. Jadi, ini bukan hanya alat pertahanan, ini juga instrumen politik.
Dampaknya melampaui kawasan. Pasar energi global langsung waspada. Ketegangan di Teluk bisa mendorong harga minyak naik. NATO, yang sebelumnya sudah khawatir soal penyebaran S-400 di Turki, kini menghadapi realitas baru. China dan India, dua pengguna S-400 lainnya, memiliki pandangan berbeda. China melihat peluang memperkuat poros Beijing-Tehran-Moskow. India menghadapi dilema, menjaga hubungan dengan Washington sambil tetap membeli teknologi Rusia. Eropa juga tergelitik. Lebih banyak negara yang memakai sistem pertahanan Rusia membuat penyelarasan strategi bersama jadi lebih rumit. Jika Iran benar-benar mengoperasikan S-400 secara penuh, risiko eskalasi meningkat. Israel dan Amerika bisa memperkuat intelijen, mencari celah. Tapi di sisi lain, keberadaan sistem ini bisa jadi kartu tawar dalam negosiasi nuklir atau soal sanksi. Beberapa analis bahkan menduga, Iran sengaja memperlihatkan S-400 bukan untuk dipakai, tapi agar lawan ragu menyerang terlebih dulu. Dalam politik, kadang cukup diketahui keberadaannya. Itu sudah bisa menahan langkah agresif. Lebih dari sekadar uji coba, ini bisa jadi fondasi aliansi. Iran dan Rusia membangun kerjasama yang berakar, bukan hanya soal senjata, tetapi juga pengaruh politik. Sebagian menyebutnya cikal bakal Pax Rusia-Iran, sebuah tatanan baru di Timur Tengah yang menantang dominasi Amerika dan sekutunya. Jalan menuju situ tidak mudah. Iran masih dibayangi sanksi dan ancaman serangan. Rusia terbatas oleh konflik di Ukraina. Namun, tekanan itulah yang mendorong mereka memperkuat hubungan jangka panjang. Jadi, apakah uji coba S-400 ini hanya latihan atau awal perubahan struktural di kawasan? Dan apakah langit Iran kini benar-benar sulit dijangkau? Pertanyaan itu untuk sekarang masih menggantung.